Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Prastiwi Derahani pada perhitungan pH hidrolisis. Pada pembelajaran saya kemarin itu membahas tentang teori hidrolisis garam. Nah, yang akan kita pelajari di sini ini nanti adalah perhitungannya. Saya akan mengingatkan rumusan perhitungan ya dari hidrolisis. Nah, garam yang berasal dari ini asam kuat dengan basa lemah. Ini contohnya NH4Cl, kemudian ada NH4 2SO4 seperti ini ya. Ini mengalami hidrolisisnya sebagian. Ya, karena ion yang berasal dari yang lemah ini itu yang mengalami hidrolisis. Kalau yang kuat itu tidak bisa ya. Kemudian sifat larutan, karena di sini ada asam kuat, maka di sini asam, sifatnya asam. Prediksi pH-nya kalau asam itu kurang dari 7. Rumusnya kemarin H+ ya sama dengan akar ini KW, yang lemah kan basa lemah kan, berarti Kb dikalikan dengan garamnya, konsentrasi garam. Nanti garamnya ini nanti dalam molaritas ya. Molaritas itu mol dibagi dengan volume ya. Volumenya nanti pakai volume total. Kemudian basa kuat dengan asam lemah ya. Contohnya basa kuat asam lemah itu CH3COONa. Na-nya kan basa kuat, CH3COONa yang lemah. Kemudian K2S, kemudian BaF2, kemudian ada lagi Na2S ya. Ini basa kuat asam lemah. Asam lemah berarti yang terhidrolisis nanti yang asam ya, ini terhidrolisis sebagian. Karena di situ ada basa kuat, berarti sifatnya nanti basa. Kalau sifatnya basa berarti pH-nya lebih besar dari 7. Yang kita hitung itu pakai OH-. OH- KW per yang lemah kan asam lemah Ka ya, Ka dikalikan dengan konsentrasi garamnya. Ingat ya. Kemudian kalau asam lemah dengan basa lemah, nah ini lemah-lemah semua ini. Contohnya itu adalah CH3COO. Asam lemah basa lemah itu contohnya ini NH4F ya. Kemudian Al2S3. Nah, ini lemah ya. Nah, karena lemah dengan lemah berarti mengalami hidrolisis apa? Sempurna. Terhidrolisis semua secara sempurna. Lah, prediksinya itu akan asam jika apa? Ka-nya ini lebih besar dari Kb. Ya, ini dibedakan ya. Kemudian akan basa, sifatnya akan basa jika Ka-nya itu kurang dari Kb atau Kb lebih besar daripada Ka ya. Kemudian kalau netral ya, ini netral. Kalau netral itu jika Ka-nya sama dengan Kb. Nah, kalau asam berarti pH-nya berapa? Kurang dari 7. Nah, kalau basa berarti pH-nya lebih besar dari 7. Kalau netral langsung aja pH-nya 7 ini. Nah, kalau yang besar Ka ya, yang besar Ka berarti itu pakai rumus H+ ya. H+ sama dengan akar KW. Lah, yang besar di atas Ka, Kb-nya di bawah, yang lemah di bawah. Kemudian kalau basa OH- ya sama dengan akar KW, Kb-nya di atas, Ka-nya di bawah gitu.
Kalau netral nggak usah rumus, langsung aja pH-nya 7. Ya, ini tidak ada rumus. Tidak ada rumus. Kemudian asam kuat, basa kuat. Asam kuat dengan basa kuat berarti contohnya apa? NaCl, Na2SO4, BaCl2. Nah, ini tidak terhidrolisis. Ini tidak terhidrolisis. Sifat larutannya apa? Netral. Kalau netral pH-nya berapa? pH-nya 7. Jadi rumusnya ada nggak? Tidak ada rumus. Gitu. Ya. Nah, ini jadi ion yang dapat terhidrolisis itu berasal dari spesies yang lemah ya, asam lemah atau basa lemah. Saya ada tips nih. pH larutan hidrolisis itu ditentukan spesies yang kuat nih, yang kuat. Kalau spesiesnya yang kuat itu asam, ya berarti pH-nya kurang dari 7 ya. Nanti cari pH rumusnya pakai H+. Tapi kalau yang kuat itu basa, pH-nya larutan mesti lebih besar dari berapa? 7. Nanti pakai rumus OH-. Begitu. Dari sini bisa dipelajari ya. Ini saya review ulang. Kemudian kita ke ini perhitungan. Nah, perhitungannya ya. Perhitungan pada hidrolisis ini ada langsung dan tidak langsung ya. Jadi perhitungannya hidrolisis itu ada langsung, ada tidak langsung ya. Perhitungan pada hidrolisis itu ada 2 ya, langsung dan tidak langsung. Nah, bagaimana membedakannya? Kalau yang langsung, cara langsung itu cirinya ini data soal itu garamnya. Ini ya, sudah ada besarnya X molar ya. Jika data soal berupa garam atau mol, maka tinggal dicari molaritasnya. Nah, kemudian langsung aja dimasukkan ke dalam rumus hidrolisisnya tadi. Ini langsung. Ya, contoh soal hidrolisis. pH dari 1 liter larutan NH4Cl 0,1 m. Nah, ini garam nih, konsentrasinya ada. Kb NH4Cl-nya 10⁻⁵ adalah titik berapa pH-nya? Nah, ini cara langsung. Nih, garamnya ada, konsentrasinya ada. Nah, berarti langsung masukkan rumus kan? Nah, NH4Cl ini kalau kita analisa ini dari apa? Ini dari basa lemah ya, basa lemah asam kuat. Ini dari basa lemah yang Cl-nya asam kuat ya. Yang lemah ini NH4 ya. Berasal dari NH4OH ya. Yang kuatnya itu dari HCl. Nah, ini langsung masuk rumus. Yang kuat apa berarti? Asam kan? Nah, yang kuat ini asamnya ya. Berarti pakai rumus H+. Ya, karena hidrolisis ditentukan dari yang kuat ya, yang kuat asamnya, berarti rumusnya H+ gimana? Akar KW per KB dikalikan dengan garamnya NH4Cl. Nah, akar KW itu kan 10⁻⁴ ya, tetapan keseimbangan air. KB-nya itu 10⁻⁵ dikalikan dengan konsentrasinya 10⁻⁻⁴ ya, sama dengan berarti ini 10⁻⁵ ya, 10⁻⁵ akarnya ya, ini kan 10⁻⁻10 ya, 10⁻⁻10 kan di akar jadi 10⁻⁻⁵. Nah, pH masih ingat, pH itu sama dengan min log H+, sama dengan min log dari 10⁻⁵ sama dengan berapa? 5. Jadi jawabannya pH-nya 5 ya, jawabnya B. Bisa dipahami dari sini?
Kemudian naik ke soal berikutnya. Jika 19,6 gram CH3COOK MR-nya 98 dilarutkan ke dalam air hingga volumenya menjadi 500 ml. Jika KaCH3COH-nya 10⁻⁻5, maka pH CH3COK-nya adalah titik-titik. Lah, di sini ini kan molaritasnya belum ada ya, molaritasnya belum ada. Nanti kita cari dulu gitu. Nah, kalau CH3COOK ini kan berasal dari apa? Asam lemah ya. Ini K-nya ini berasal dari KOH. Ini asam lemahnya itu CH3COOH yang apa itu namanya? Basa kuatnya ya, ini adalah dari KOH gitu. Nah, berarti kita cari dulu apa ini yang belum ada, molaritasnya ya. Kita cari dulu molaritasnya. Jadi molaritas dari CH3COK M-nya sama dengan apa? Massa dibagi MR dikalikan 1000 dibagi dengan volume dalam mililiter. Ini massanya 19,6 gram dibagi MR-nya 98 dikalikan 1000 ya. Dibagi dengan 500. Ini kan volumenya 500 ml ya. Jadi ketemunya berapa ini? 0,4 molar ya. Setelah kita ketemu 0,4 molar, spesies yang kuat tadi apa? Basa kan? Nah, basa kan spesies yang kuat. Berarti OH. OH min sama dengan ya akar KW per Ka dikalikan konsentrasi CH3COOK-nya sama dengan akar 10⁻⁻14 dibagi 10⁻⁻5 dikalikan garamnya berapa? 0,4 ya, 0,4 sama dengan akar 4 kali 10⁻⁻10. Nah, itu berarti 2 kali 10⁻⁻5. Nah, sedangkan pOH itu sama dengan min log dari OH-nya 2 kali 10⁻⁵ itu 5 min log 2 ya. Kemudian pH itu sama dengan 14 dikurangi pOH sama dengan 14 dikurangi 5 min log 2 sama dengan 9 ya. 9 plus log 2. Nih, 9 plus log 2. Jawabnya D. Ya. Bisa dipahami dari sini? Ya. Ini cara langsung. Jadi langsung masuk rumus. Yang cara kedua cara tidak langsung. Ya, cara tidak langsung itu ini apa ini namanya, data itu berupa asam dan basa, itu harus direaksikan dulu ya. Nah, cirinya apa? Data soalnya berupa asam dan basa. Kemudian harus direaksikan dulu asam plus basa, nanti akan terbentuk garam ya, akan terbentuk garam, nanti asam dan basa itu habis. Jadi ciri-cirinya hidrolisis, ciri-ciri hidrolisis itu nanti habis ya, asam basanya, reaksinya habis ya. Nanti terbentuk garam, X mol garam. Nah, X mol garamnya terbentuk, kita bisa cari konsentrasinya garam. Nanti mol dibagi dengan volume total. Ingat volumenya harus total ya. Volume asam ditambah volume basa, baru nanti kemudian kita masukkan rumus seperti biasa, seperti di depan tadi. Paham dari sini? Ingat ya, ciri-ciri hidrolisis itu reaksinya habis ya. Ciri-ciri hidrolisis itu nanti pereaktannya itu habis semua. Ya, habis semua, terbentuk apa?
garam. Nah, nanti yang garam ini nanti dimasukkan rumus ya, habis semua. Oke, bisa dipahami? Next ke contoh soal. Sebanyak 100 ml larutan ini CH3COOH ya. MR-nya CH3COOH dimasukkan ya. Ini CH ini ya, konsentrasinya kurang ya ini ya. Sebanyak 100 ml larutan CH3COOH, ini bukan, ini 0,2 m ya, 0,2 m, ini enggak ada, dicampurkan dengan 100 ml larutan NaOH 0,2 m ya. KaCH3COOH itu 10 pangkat min 5, maka pH campurannya sebesar titik-titik gitu ya. Kita cari, karena ini secara tidak langsung, berarti kita reaksikan dulu ya, kita reaksikan dulu ya. Kita reaksikan dulu, ini berapa nih molnya, kita cari dulu nih molnya CH3COOH. Berarti kan volume kalikan molaritas ya, berarti 100 ml dikalikan 0,2 m ya, itu 20 milimol. Kemudian molnya NaOH ini 100 ml dikalikan 0,2 m, ini juga 20 milimol ya. Kemudian masih ingat ya, ini rumusnya mol itu kan volume dikalikan m ya. Kemudian kita reaksikan CH3COOH direaksikan dengan NaOH ya, menjadi CH3COO-Na ya plus H2O. Bisa ya mereaksikan seperti ini. CH3COO-Na ini kan ditukar ya. Nah, jadinya CH3COO-Na, ini garam. Ini. Bisa ya? Kalau nggak bisa gini loh. Saya ingatkan, CH3COO min ini kan H+, yang ini Na+, OH-, ya kan? Nah, nanti ini tukaran nih, CH3COO nanti dengan ini, ya kan? Nanti membentuk apa? CH3COO-Na ini. Kemudian yang apa ini namanya? OH H+ dengan OH-. H+ dengan OH- nanti jadinya apa? H2O gitu. Paham ya? Ya. Kemudian ini saya nggak usah nulis lagi ya, nggak apa-apa, itu loraan gitu. Nanti ini kita tulis mula-mula bereaksi sisa ya. Mula-mula bereaksi sisa kita masukkan ini tadi 20 ya. Ini juga 20 ya. Sama-sama 20, koefisiennya sama ya. Berarti kan yang bereaksi kan 20 ya. 20 20. Ini habis kan? Mula-mula dikurangi bereaksi kan habis. Ini juga. Nah, CH3COO-Na-nya berapa? Ini kan koefisiennya kan 1 kan? Ini juga 20 ya. Ini mula-mulanya enggak ada. Ini juga 20. Sehingga ini 20, di sini juga 20 ya. Di sini habis semua kan, ini habis semua. Bereaksinya habis semua. Ini terbentuk 20 gram, ini apa? 20 milimol ya. 20 milimol ini garam. Ini garam. Lah, spesies yang kuatnya ini tadi apa? Nih, CH3COO-Na kan Na nih, ya kan? Dari NaOH kan? Ya, yang kuat itu basa. Berarti kalau yang kuat itu basa, ya, itu berarti pakai OH-. Jadi OH- rumusnya gimana? Kw per Ka dikalikan apa ini tadi? Molnya, konsentrasinya CH3COO-Na. Garamnya tadi sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 ini ya. Ka-nya 10 pangkat min 5. Ini min 5 ya itu ya. Terus dikalikan dengan konsentrasinya tadi. Berapa tadi?
20 ya. 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, 2 kali 10 pangkat min 1. 2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan ini akar 2 kali 10 pangkat min 10 ya. Nah, kemudian ini ada akarnya ya. 10 pangkat min 10 sama dengan nanti maaf keliru kan, ini kan baru milimol kan, sorry ini baru milimol, lupa kan. Kita cari ininya dulu, molaritasnya dulu, molaritasnya garam ya. Molaritasnya garam kita cari dulu berapa mol dibagi volume total. Nah, sama dengan apa, berapa tadi, 20 dibagi volume totalnya berapa, volume total 100 ditambah 100 ya, volume totalnya 200, berarti ini berapa, 0,1 M. Nah, ini 0,1 M ya, atau 10 pangkat min 1 ini ya. Nah, ini baru dimasukkan ke sini, ke konsentrasi. Nah, 10 pangkat min 10 itu berapa? 10 pangkat min 10 itu 10 di akar 10 pangkat min 5 ya. Jadi POH-nya berapa? POH-nya sama dengan min log dari 10 pangkat min 5 itu berapa? 5 min log 10 pangkat min 5 berarti 5. Lah pH-nya berapa? Nah, pH-nya berarti 14 dikurangi POH. Berarti 14 dikurangi 5 berapa? 9 nih. Jawabnya berapa? 9 D. Gitu ya. Ya, ingat ya, untuk memasukkan ke sini bukan langsung dari apa ini molnya, tetapi harus dicari ininya dulu, molaritasnya ya, biar nggak keliru. Berikutnya kita ke soal berikutnya. Ke dalam 100 liter larutan NH4OH 0,2 M ditambahkan 100 ml larutan H2SO4 0,1 M. NH4OH-nya Kb-nya 10 pangkat min 5, maka pH larutan yang terbentuk berapa? Ya, kita cari dulu molnya dari NH4OH ya, itu M kalikan V kan, berarti 0,2 dikalikan 100 berarti berapa? 20 milimol. Molnya H2SO4 berapa? Ya, M kalikan V 0,1 ya, ini 0,1 dikalikan 100 sama dengan 10 milimol. Ingat, ini ada yang nggak sama ya. Nah, gimana nanti caranya? Nah, ditanya pH-nya. Nah, kita reaksikan dulu ya. NH4OH direaksikan dengan H2SO4 itu akan menjadi apa? Bisa? Akan menjadi, karena di sini ini NH4+, ini OH-, di sini ada H+, di sini SO42- ya. Yang ini nanti jadi ini kan? Yang ini nanti dengan ini jadinya nanti NH4 2SO4 ya enggak, plus H2O. Karena di sini 2, kita setarakan dulu di sini 2. Paham? Nah, kemudian mula-mula bereaksi sisa ya. Mula-mulanya berapa yang ini? 20. H2SO4-nya 10. Ini enggak ada mula-mulanya. Nah,
Masih ingat reaksi pembatas ya? Yang kecil itu, yang apa ini? Karena ini sama semua ya, nanti yang kecil yang dibagi koefisiennya ini juga habis semua ya. Berarti ini nanti ya 10, yang ini juga 20. Kan habis toh ini ya. Nah, habis. Nah, kemudian di sini koefisiennya berapa ini? 1 kan? Berarti di sini berapa? 10. Di sini 10 gitu. Ya. Nah, ingat di sini karena ada garamnya seperti ini, NH42SO4, nanti kita pakai rumus yang kayak gini loh. Garam, misalkan ini BAN ya, ini basa, ini asam ya. Misalkan yang kuat itu basa, OH, maka akar KW per KA dikalikan N dari garamnya, banyaknya N-nya nanti berapa. Terus kalau ada garam seperti ini, garam BNA ya, di sini ada ini yang kuat misalkan asamnya, berarti di sini ada H plusnya, berarti akar KW per KB ini yang lemah kalikan N dikalikan garamnya. Lah di sini ini kan ada 2 nih ya, ada 2, nanti kita masukkan, oh ya ini maaf, ini 10 ya, sisanya ini sisa garamnya, nanti akan jadi H plus. Ayo ini cari dulu konsentrasinya dulu ya, ini nanti tidak lupa. Molaritasnya garam berapa itu ya, 10 mol dibagi dengan volume ya, mol dibagi dengan volume, 10 dibagi volume total 100 tambah 100 nih 200 ya. Ini konsentrasinya gini aja ya, 10 per 200, atau ya masuk aja deh, dihitung aja. Berarti 5 ya, 5 kali 0,5 ya, 0,5. Oh 5 kali 10 pangkat min 2 ya, 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, atau gini aja biar nanti nggak bingung. H plusnya sama dengan akar KW per ini apa? KB dikalikan dengan N dikalikan dengan konsentrasi garamnya ya. Akar KW-nya berapa? 10 pangkat min 14 dibagi KB-nya berapa? 10 pangkat min 5 dikalikan 2, garamnya berapa? 10 per 200. Nih coret-coret ya, ini coret-coret 0,1 ya. Nah, 0,1 jadinya akar 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 5 ya. Jadi pH nya sama dengan min log H plus sama dengan min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5 nih. Jawabnya 5 ya. Nah, dari sini bisa dipahami ya. Nah, jangan lupa like dan subscribe agar berkembang channel ini. Saya ada quote nih, hidup kita memang tidak hebat dan menakjubkan, tetapi kita bisa membuatnya utuh dengan senantiasa bersyukur, dari Terele ya.
bahwa kita harus selalu bersyukur agar Allah selalu menambahkan nikmat kepada kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.